Jakarta. Inilah surat dari Branham Tabernacle di Jeffersonville, Indiana. Selamat pagi, sekarang tanggal 3 Juni 2023. Tidaklah mudah bagi seorang pria untuk menyerahkan mimbar kebaktiannya kepada Brother William Branham dan Presley. Saya menghormati setiap orang yang akan melakukan hal itu, dan saya berdoa agar Anda juga melakukannya dimanapun Anda berada. Saat ini adalah gaya untuk berbicara menentang Brother Branham dan membenci kaset-kasetnya. Allah mengilhami para ilmuwan untuk menciptakan tape recorder reel to reel, sehingga hari ini kita akan berada di zaman suara malaikat ketujuh yang menggenapi Wahyu 10 ayat 7. Dalam sejarah 7 zaman gereja, hanya pada hari terakhir ini suara itu telah dipelihara. Saudara Branham berkata, menyadari bahwa ke seluruh dunia kaset-kaset ini akan disebarkan, banyak mikrofon direntangkan di atas mimbar ini, yang berarti bahwa kaset-kaset sedang dibuat berbalik ke sana. Suara itu akan pergi ke negeri-negeri yang berbeda di seluruh dunia, ke seluruh dunia, 20 atau 30 bangsa yang berbeda dan akan mendengarnya. Saya berdoa untuk setiap orang yang mendengar rekaman ini, yang belum memiliki pengharapan akan hidup kekal, yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Semoga hal itu masuk ke dalam hati mereka dengan manis. Kabulkanlah Tuhan, dan semoga saya, jika saya tidak pernah melihat mereka dalam kehidupan ini, ketika saya menyeberang ke tanah itu, semoga mereka berlari dan menangkap saya, dan saya menangkap mereka, dan mereka, kami berteriak, saudaraku yang mulia, satu sama lain, dan berkata, saya telah mendengarkan rekaman Anda di Efesus, bagaimana Tuhan telah menentukan kami untuk hidup kekal. Dan dalam rekaman itulah saya menerima suara Tuhan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus ke dalam kerajaan Allah. Kabulkanlah itu Bapa. Sembuhkanlah semua yang sakit dan menderita. Muliakanlah dirimu sendiri, karena kami menyerahkan semua ini kepadamu dalam segala upaya, di dalam nama Yesus anakmu. Amin. Berikut ini adalah surat dari seorang manusia yang dipanggil Allah, Saudara Joseph Branham, yang dilanjutkan dengan kaset-kaset pesan yang sama yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa di seluruh dunia. Kepada Nyonya Yesus Kristus, bukankah itu terdengar luar biasa? Anak domba dan mempelainya selamanya menetap di dalam segala kesempurnaan Allah. Bagaimana kita bisa menggambarkannya? Kita memikirkannya, kita memimpikannya. Kita membaca apa yang firman katakan tentang itu. Kita melihat dia membagikan kekudusannya dengan kita. Di dalam dia, kita telah menjadi kebenaran Allah. Betapa bahagianya kita ketika kita menekan press play dan mendengar Allah sendiri berbicara kepada kita melalui malaikatnya yang perkasa dan memberitahu kita hal-hal ini. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang memuaskan, sebagus dan sebaik apapun, tetapi Anda akan menemukan totalitas kesempurnaan di dalam Kristus. Segala sesuatu menjadi tidak berarti di hadapannya. Dia mengatakan bahwa kita akan memiliki nama baru, yaitu namanya. Namanya akan diberikan kepada kita ketika dia membawa kita kepada dirinya. Itu akan menjadi lebih indah dari yang dapat kita bayangkan. Kita akan pergi kemanapun mempelai laki-laki pergi. Kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Kita tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Kita akan berbagi tahta dengannya. Kita akan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatannya.
Dan ketika dia membuktikan dirinya kepada dunia, dan seluruh dunia bersujud di kakinya, pada saat itu seluruh dunia akan bersujud di kaki orang-orang kudus, membuktikan bahwa mereka benar berdiri bersama Dia. Terpujilah Allah selamanya. Dia telah memilih kita sebelumnya dengan ketetapan ilahi bahwa kita akan menjadi mempelai wanitanya. Dia memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dia memanggil kita. Kita tidak datang dengan kekuatan kita sendiri. Dia mati untuk kita. Dia membasuh kita dengan darahnya sendiri. Dia membayar harga untuk kita. Kita adalah miliknya dan hanya kepadanya saja. Kita sepenuhnya sujud kepadanya dan Dia wajib menerima itu. Dia adalah kepala kita. Dia berbicara kepada kita melalui malaikatnya dan kita mematuhinya. Karena itulah kesenangan kita. Dari awal hingga akhir, pesan dalam kaset semuanya adalah Allah bagi kita. Biarlah kehidupan itu ada pada kita. Biarlah darahnya yang menyucikan kita. Biarlah rohnya yang memenuhi kita. Biarlah firman-Nya ada di dalam hati dan mulut kita. Biarlah bilurnya yang menyembuhkan kita. Biarlah itu Yesus dan Yesus saja. Bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kristus adalah hidup saya. Pesan ini adalah hidup kita. Karena itu adalah Kristus. Oh, ada begitu banyak suara di dunia ini. Begitu banyak masalah dan kebutuhan untuk meminta perhatian. Tetapi tidak akan pernah ada suara yang begitu penting dan layak didengar seperti suara roh. Jadi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Allah memiliki suara untuk hari ini. Itu telah dibuktikan oleh tiang api sebagai suara Allah. Tidak akan pernah ada suara yang sangat penting dan layak dihadiri seperti suara di kaset hari ini. Bergabunglah dengan kami hari Minggu pukul 12.00 waktu Jeffersonville. Kami memiliki sekantong naskah yang penuh dengan madu. Kami akan meletakkannya di atas batu karang, bukan di gereja manapun, di atas batu karang, Kristus Yesus. Dan Anda domba pergi menikmatinya. Anda pasti akan segera sembuh. Semua masalah dosa akan hilang saat Anda menikmati batu karang itu. Itu saja yang harus Anda lakukan. Mari dengarkan suara Allah yang memberitahu kita semua tentang zaman Gereja Philadelphia 60-1210. Saudara Joseph Branham. Tuhan memberkati dan shalom.